Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Suciatin Alifia. Saya dari Institut Sekolah Tinggi Agama Islam Majenang atau biasa disingkat dengan nama INSIMA, dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 232200227. Bersama rekan saya ada Mbak Amanah, Mbak Siti, Mbak Cecilia, dan Mbak Susi. Kami akan membuat tugas mata kuliah pengembangan bakat dan minat anak usia dini dengan dosen Bapak Frendy Fernando MA. Kami dari kelompok 2 akan membuat tugas video pembelajaran kepada anak kesulitan belajar disleksia dan diskalkulia. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara share, komen, dan subscribe agar kami bersemangat dalam membuat tugas. Dadah! Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang karena adanya berbagai hambatan dalam proses belajarnya, sehingga mereka tidak dapat mencapai kemampuan akademis yang ingin dicapainya atau diharapkannya. Maka dari itu, perlu sekali bantuan dari para pendidik untuk proses belajar kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada diri seseorang itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, kesulitan memahami sebuah konsep. Yang kedua, kesulitan mengingat informasi. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mengorganisir waktu. Ada beberapa macam gangguan atau kesulitan belajar pada anak usia dini. Di antaranya yaitu, yang pertama ada disleksia, yang kedua ada diskalkulia, yang ketiga ada disgrafia, yang keempat ada ADHD, yang kelima ada kesulitan memori, yang keenam ada kesulitan bahasa, yang ketujuh tunawicara, yang kedelapan tunawisma, dan yang selanjutnya ada kesulitan pengolahan sensori. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang disleksia dan diskalkulia. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu gangguan belajar disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan yang pertama membaca, menulis, atau mengeja. Anak yang mengalami disleksia biasanya sulit memahami kata-kata secara akurat atau lancar. Ciri-ciri dari disleksia itu yang pertama membaca lambat atau tidak akurat, yang kedua yaitu sulit mengeja kata-kata sederhana, yang ketiga yaitu sulit memahami bacaan, dan yang keempat itu sering terbalik antara huruf B dan D atau huruf P dan Q. Yang kedua ada gangguan diskalkulia. Diskalkulia itu adalah gangguan belajar yang mempengaruhi seseorang dalam menghitung, memahami angka, dan konsep matematika. Gangguan ini membuat penderitanya itu sulit melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, mengerti konsep waktu, atau ukuran. Ciri-ciri anak yang mengalami diskalkulia. Yang pertama itu ada sulit memahami angka dan hubungan antar angka. Yang kedua ada kesulitan menghitung bahkan dengan angka kecil. Yang ketiga bingung dengan simbol matematika seperti tambah-tambahan, pengurangan, maupun pembagian. Yang keempat ada susah membaca jam atau memahami mata uang. Hari ini kita akan menulis kata petani. Kita ikuti pasti petani. Bisa menulisnya? Tidak. Bisa. Sebenarnya ini kurang tepat depannya. Ini biasanya begini Bu Guru. Lanjutkan. Ada huruf T. Bagaimana Bu Guru ya? Garis terus, garis tidur. Nggak tahu Huruf apa? P. Ini huruf apa? E. Ini huruf apa? T. Ini huruf apa? A. Kalau ini apa? N. Kalau ini apa? I. Ada kata petani. Tadi belum lihat sepertinya Mbak Siti nulisnya kurang tepat. Kita pakai media aja ya. Oke. Oke, Bu Guru ada media tutup vokal di sini. Yuk kita cari satu persatu hurufnya seperti ini. Ayo kita cari. Mana ya? Mana ya? Ini. Oh iya betul. Apa begini Bu Guru? Terbalik, kepalanya di atas. Ini. Oh iya. Kemudian lanjut ada huruf E. Coba cari huruf E. Ini ya Bu Guru. Yang kepalanya di atas itu Ini. terbalik, bukan yang itu. Salah ya. Iya, coba Ini. cari lagi. Oh iya betul. Lanjut lagi ada huruf T. Ya seperti ini. Ini Ya. Bu. Oke, sudah Kebalik terbalik. lagi. Ya. Kemudian lanjut ada huruf A. Betul. Lagi. Ya, ada huruf N. Ya, satu lagi. Mana yang ada titiknya ya Bu Ada Guru? titiknya. Ini. Betul sekali, hebat Mbak Siti. Angka. Di sini Bu Guru mempunyai beberapa bentuk angka. Di sini ada angkanya bulat, bentuknya bulat. Ini angka
Nol, betul. Yang ini angka 1. Angka 1 itu seperti tongkatnya kakek. Nah, coba ini kan ada angka 1 dan angka 0. Kalau misalkan kita buat di sini, kita menulis, ceritanya menulis di atas beras ini. Contohnya seperti ini angka 1. Berarti pakai jari telunjuk dibuat angka 1. Kalau angka 0 dibuat seperti lingkaran seperti ini, seperti telur ya. Coba sekarang nenek buat angka 1 pakai jari telunjuknya. Sudah selesai. Oke, sekarang angka 0-nya seperti ini. Lingkaran. Oke, sip, pintar. Mengenal angka dengan berbagai angka yang sudah ditulis di atas kertas berwarna, dan nanti anak akan memilih. Contohnya angka 5. Angka 5 ini nanti anak akan menulis di atas beras. Medianya bebas, mau beras, mau tepung, mau pasir, bebas ya teman-teman. Ini nanti dibuat seperti ini, angka 5. Nah, seperti ini jadinya. Dan nanti apabila anak memilih angka 9, nah, di sini akan ditulis angka 9. Seperti itu. Kemudian di sini ada angka 8. Nanti anak akan menulis dengan jari telunjuknya membentuk angka 8. Sip. Dari video pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan belajar itu bermacam-macam. Di antaranya ada disleksia, adalah kondisi seseorang yang mengalami kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Penanganannya bisa bermain kata, mencari gambar, dan menyusun huruf menggunakan balok, serta membaca buku bersama. Kemudian ada diskalkulia, adalah kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep matematika dasar. Penanganannya bisa melatih ingatan dengan cara metode bernyanyi angka, praktik matematika dalam kehidupan sehari-hari.